Saya record dulu. Oke, sebelumnya seperti biasa ya, kalau di mata kuliah saya itu khasnya adalah malam ya. Ini mohon maaf bagi teman-teman yang dari timur terutama. Ini kalau di timur jam berapa nih sekarang ya? 8 jam 10 ya? Benar. Iya, mau jam 10. Jam 11 nih. Ya, jadi ciri khas mata kuliah saya itu pasti malam ya. Eh, jadi mohon maaf kalau yang dari timur mungkin agak ini ya, agak malam banget gitu. Kemarin juga ada siapa namanya ya yang biasa ya, Mbak Kezia apa namanya ya? Itu juga Capri juga ya, karena dari timur juga gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih, walaupun kemarin waktu orientasi udah tahu mungkin ya. Saya Wicaksono Yuli Sulistyo, dipanggil Wicaksono bisa, Wicak boleh ya. Eh, Mungkin mau panggil Mas boleh, Om boleh, Bapak boleh, terserah ya. Kita di sini saya anggap tuh bukan pengajar dan murid ya, tapi kita saling sharing, saling diskusi ya. Saya diskusi yang saya tahu, misalkan salah, teman-teman bisa langsung apa ya, langsung revisi ya. Dan teman-teman bisa sharing juga tuh, misalkan teman-teman punya pengetahuan lebih itu bisa sharing juga di sini di forum kita ya. Karena gunanya sinkronus itu lebih ke diskusi sebenarnya gitu, sama bimbingan ya. Nanti selama pembuatan program selama 1 semester ini ya pasti kan ada error tuh. Nah, itu bisa tuh sering-sering di sinkronus kayak gitu. Nah, saya sendiri S1, S2 itu di Amikom ya, Amikom Purwokerto sama S2-nya di UAD Universitas Hamadalan. Saya waktu itu S1-nya ngambil eh, konsentrasi game sama statistik ya. Terus S2-nya saya fokusnya ke digital forensik ya. Cuman setelah melewati berbagai macam cobaan ya, ternyata saya lebih enak di program ya. Saya lebih fokus ke program dan data. Jadi semester ini teman-teman kalau ngambil mata kuliah program, mata kuliah data, itu ketemunya kalau nggak sama saya, sama Pak Idim gitu ya. Dua orang ini terus gitu. Oke, sebelum ke sana mungkin saya pengen tahu dulu nih teman-teman. Mungkin sekitar 3 sampai 5 orang nih perkenalan gitu ya. Saya pengen tahu teman-teman dari mana gitu. Ini yang lagi on cam dulu deh. Mas Ardian ya, Mas Ardian. Halo Mas Ardian. Iya, Pak. Oke, Mas Ardian dari mana nih? Saya dari Sukoharjo, Pak, Jawa Tengah. Oh, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sukoharjo itu yang dekat Solo bukan? Ya, yang dekat Solo. Oh, alah, oke. Mas Ardian itu nama lengkapnya Mas Ardian Prajawan Mukti, betul? Iya, betul, Pak. Maksudnya ada dua nih, Ardian Satya Perkasa sama Jawan Prajawan Mukti, Pak. Mukti. Oke, dari Sukoharjo. Mas Ardian itu dulu pernah ini enggak apa ya, entah sekolah atau bekerja atau punya pengalaman di dunia IT gitu. Kalau di dunia itu sih paling ini ya, Pak ya. Oh, pakainya kalau berkaitan dengan data sih kita cuma data entry ya, Pak. Bukan Entry bukan data aja apa? ya. Heeh, bukan untuk pengolah. Teman waktu dulu kan saya pernah kuliah juga, Pak, di UNS juga. Pakai Jurusan? statistik juga kebetulan. Hah? Gimana, Pak? Jurusan apa dulu? Dulu jurusan hiperkes, Pak. Oke oke oke. Terus sekarang kok tiba-tiba pengen belajar SI itu? Kenapa nih? Kenapa ya, Pak ya? Dulu itu sempat beberapa kali ikut trial kelas gitu loh Pak di beberapa universitas juga. Ada Mm-mm. di Solo juga di sini. Tapi kayaknya terkendala waktu karena kan ada yang dosennya itu nggak bisa kelas malam. Apa? Kan saya juga bekerja tuh. Makanya makanya saya pilih di Cybermu yang kayaknya fleksibel banget gitu loh Pak. Oh iya oke oke, masalah waktu ya. Gitu. Mhm. Eh, Berarti tapi sebenarnya kenapa ambil S itu kenapa? Karena pengen belajar aja atau pengen implementasi atau ijazahnya aja gitu. Gini Pak, sebenarnya apa ya? Kalau melihat peluang ke depan tuh kan
di saya itu kan banyak yang apa ya beralih ke digital gitu ya Pak ya. Mm-mm, betul betul. Makanya saya pengen pengen apa pengen yang belajar yang ada dunia IT-nya itu loh Pak. Oh, Gitu. oke. Terus saya pernah sharing-sharing juga. Saya kan pernah di komunitas Revoyu juga. Revoyu itu kayak dulu Pak penyedia jasa training gitu loh Pak. Jadi dia kayak kayak ada bootcamp gitu-gitu. Oh, ya 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 ya. Jadi Ya. ada komunitasnya juga di sana. Saya sempat tanya tuh bedanya bedanya apa ya? TI sama SI itu apa gitu. Kayaknya saya lebih cocok ke SI aja sih Pak. Oh, oke Gitu. oke. Oh gitu, oke oke. Jadi apa digitalisasi ya berarti ya masalah itu, oke ya. Ya, Oke, terima kasih Mas ya Ardian ya. sama-sama Pak. Ini saya tandai dulu biar saya nggak lupa namanya nih. Saya tuh bisa ingat teman-teman tuh kalau teman-teman ikut sinkronus gitu. Kadang kalau nggak ikut saya tuh lupa ini siapa ya gitu. Terus ini lagi on juga nih Mas Erik. Erik dari siapa nih? Erik. Nah, Mas Erik Darmansyah, betul? Ini kayaknya yang sering on di grup ya? Iya, Pak. Oh iya, betul Mas Erik. Apa kabar Mas Erik? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Asalnya mana nih Mas Erik? Aslinya Batam, tapi sekarang lagi domisili di Bali, Pak. Sebentar. Mas Erik itu yang kemarin pakai Oculus itu ya? Iya. Iya. Ada aja. Oh iya, makanya gak asing ya. Oh iya, pakai Oculus Kemarin kemarin. penasaran, katanya ada versimu kan, tak download. Iya. Spesial kan, rupanya memang ada. Baru tahu. Ah, Mas Erik udah beli Oculus 3? Ah, ah. Udah. Itu masih Oculus Quest 2 kok. Dua ya, Belum. masih dua ya. Ya, Kalau yang Vision belum beli. belum. Lagi pula lebih nyaman yang ini, udah banyak game yang di-download, ada beli aplikasi dan lain-lain juga. Jadi mager mau update device lain. Oke. Saya kira mau beli yang Vision Pro sekalian ya. Nggak, lebih nyaman ini. Lagi pula Vision Pro kan harus nyambung lagi ke PC juga, lebih ribet juga. Kalau ini Hmm. langsung stand Ini, alone di perangkatnya, jadi nggak perlu sambung ke PC lagi dan segala macam, nggak perlu lagi. oh, saya malah belum tahu sama sekali ya. Saya belum nonton videonya David juga ya. Oh gitu. Baru diupload kan tadi kan, baru diupload tuh. Saya penasaran tapi udah ngajar nih. Nah, nanti deh. Mas Oke. Erik udah ini belum udah ada pengalaman di dunia IT Nggak ada sama sekali Pak kalau di dunia. baru ya berarti. Kalau saya sih lebih ke user ya atau pengguna ya. Jadi kalau Hmm, membuat atau maker belum ngerti sama belum sekali. ya. Oke oke. Untuk Nah, kesibukan apa sekarang Mas Erik? saya saya kuliah ini sama kerja aja Pak di freelance saya sekarang. Oh freelance ya. Oh ya oke oke. Kalau Mas tadi Mas Ardian kesibukan apa Mas? Saya bekerja Pak. Di Solo. Ya, Oh iya ya oke. Sebagai apa guru atau staff? ya IT support aja sih Pak. Oh ada support. Wah ini Mm-mm. ada support mantap. Ini tak panggil siapa ya Mas Ardian? Ardian Pak. Ardian aja ya. Oke. Kalau Mas Erik dipanggil siapa? Erik Eh, aja, Mas Erik. Erik aja soalnya masih Oh muda. ya, masih muda. Kayaknya kita seumuran kayaknya deh. Kayaknya ya, saya belum tahu umurnya Mas Erik berapa. Ya, segitulah. Oke, selanjutnya coba yang perempuan deh. Siapa ya? Ini fotonya perempuan sih. Vicky Rastini, Mbak Vicky Rastini. Halo Mbak Vicky. Nggak kedengeran tuh. Mbak Vicky bisa menjawab. Kalau belum bisa, saya cobakan yang lain deh. Ini ada lagi yang foto cewek. Nggak tahu ini AI atau cewek beneran ya. Mbak Chata Yuni. Halo Mbak, Mbak Yuni. Halo Pak, selamat malam. Iya bener Pak. Oh ya benar ya. Ini nama Iya saya aslinya Yuni. apa Iya, ya? Katarina Wahyuni Pak saya Pak. Oh, saya cari Chata mana nggak ada Ini itu. Katarina. Katarina ya, Mbak Iya, Fitri. Katarina. Oh iya, Katarina Wahyuni. Oke dapat Iya. nih. Oke, Mm-mm. bisa on
Saya mungkin biar saya tahu nih seperti apa nih Mbak. Siapa nih? Saya panggil siapa? Yuni aja Pak. Mbak Yuni. Ya, maaf Enggak. Pak, saya pakai kaos karena masih kerjaan saya di rumah ngurusin Oh, di lansia Pak. rumah. Iya, ngurusin lansia. Oh, Ya, sebagai perawat ya atau gimana? eh caregiver gitu Pak. Oh, ya ya ya, oke Ya, deh. Mbak Mbak Yuni ya, bukan Mbak Wahyu ya. boleh mau panggil apa Oh, aja? Wahyu. Kayak Boleh, sama boleh. nanti. Hmm. Oke. Mbak Yuni itu dari mana nih? Saya asli Jogja tapi domisili di Bekasi. Oh, asli Jogja, domisili Bekasi. Iya, Jogjanya mana Jogjanya? Godean. Aduh, deket lah Kodean. Kemarin sudah ke kampus sih sebenarnya. Oh, udah ke kampus ya? Udah ngambil alma mater bulan Januari. Oh, saya ini lagi nggak di kantor kayaknya. Baru pada rapat pas saya hadir, saya Oh datang aja. iya, oke deh. Iya, Oh iya, iya, ya. Berarti lagi pulang kemarin ya? iya Oke, Mbak benar. Yuni ada pengalaman di dunia IT gitu? Enggak, Baru ini enggak benar ada. baru ya? Cuma ya benar-benar baru. Cuma memang dari lulus SMA itu sebenarnya sudah kepingin. Hanya saja ada apa? eh, nggak ada biaya karena saya harus orang tua saya harus membiayai adik, jadi saya harus kerja dulu. Dan baru kali ini ada kesempatan rezeki dan waktunya untuk Oke. kuliah ya. Ya, syukur-syukur deh. Oke. Mm. Terus kenapa kok ngambilnya itu SI gitu? Pengen apa nih? Saya pengen ngambil SI karena saya pengen apa ya nanti bisa bekerja atau punya usaha online, tapi biar saya nggak terlalu gaptek gitu loh. Karena selama ini Oh, saya gaptek banget gitu. ya, ya, ya. Oke, oke ya. Ini belajar dari nol ya. Wah, mantap. Ya, benar. Oke, terima kasih Mbak Ya, Yuni. terima kasih sama-sama Pak. Jadi saya lihat chat tentang banyak IT support ya. IT support biasanya itu apa ya? Benerin jaringan. Coba gimana? Coba sharing nih Mas. Enggak sih, Pak. Gimana? Benerin printer? Eh, Gitu bukan ya? bukan, Pak. Tergantung dari apa ini penempatan di di mananya. Kalau saya di ini, Pak, di, di universitas sih, Pak, saya, Pak. Oh, orang Univ ya? Dari Univ Iya, mana nih? Pak. Wijaya Putra, Pak, Di mana? di Surabaya, Benowo. Oh, Surabaya. Universitas swasta berarti ya? Jaya Putra Ya, tadi. universitas swasta, Pak. Oh, ya, ya. Langsung kenalan deh. Ini Mas, Mas Gari namanya ya, Mas? Iya, Pak. Saya Gari, tak cari dari nih. Surabaya, Dari cuman Norman Ivanakov. Ini dari Rusia, bukan ya? iya, betul, Pak. Dari dari papa sih, Pak. Oh, kaget saya. Serius ya? Oh, Iya, Pak. Papa masih di sana atau di sini sekarang? Udah lama di Indonesia sih, Pak. Oh, udah lama di Indonesia. Oh iya benar, Iya, Ivanakov. Kaget juga saya ya. siap, siap, Oke, oke, siap. oke. Tapi dulu waktu kecil di sana. Enggak, jadi dulu papa itu merantau di Indonesia sih, Pak. Waktu Hmm, masih usia remaja. waduh. Terus ketemu sama mama itu waktu di Surabaya, Pak. Ya udah, akhirnya itu sih, Pak. Jadi sekarang domisili Surabaya ya, Mas Surabaya, Gary? Pak. Oh ya, oke, oke. Ini saya panggil siapa nih? Gary Panggil. Nakov aja, Pak. Nakov. Wah, ini uniknya. Nama belakang Nakov. Iya, Pak. Oke, Siap. jadi sebagai anti support ya, tadi di Univ sebagai apa di sana? Benerin wifi atau gimana? Saya belum tahu nih. Enggak sih, Pak. Itu kerjaan lama sih, Pak. Cuman sekarang Ah, sebagai SAP basis di GMF sama Kevin Wijaya itu, Pak. Kita oh, satu tim sebagai SAP Wijaya administrator. Kevin itu yang TikToker tuh bukan ya? Bukan, Pak. Yang Bukan sekarang ya? gini, Pak. Satu kelas sama saya, Pak. Oh, ada ya? Kevin Wijaya. Oh ya udah, oke. Oke, terima kasih Mas Gary ya. Ini udah Siap, Pak. lumayan nih. Berarti udah ada ini ya, pengalaman ya di dunia-dunia IT gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Walaupun Oh mungkin iya, Pak.
Ya Tadi gimana? Pak Wicak nyinggung soal digital forensik itu udah sampai mana itu Pak? Soal digital forensiknya. Oh, oke Kalau boleh ya. tahu sih Pak. Digital forensik. Oke, saya share sebentar nih. Saya Soalnya dulu, ya di gimana? kerjaan beberapa atau part time itu saya ngelakuin cyber security sih Pak. Pentest. Oh, oke 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 oke. Mungkin bisa Hmm, menambah wawasan terkait hal itu sih Pak. Oke. Sebenarnya untuk mata kuliah digital forensik kita ada kok ya. Nanti di semester berapa ya? 5 kalau nggak salah ya. Tapi bukan sama saya, bukan. Oh, bukan sama Pak Wicak sih Ah, Pak. bukan. Memang dulu saya Oh, fokusnya di situ, cuman eh, agak susah ya kalau misalkan terlalu banyak fokus gitu ya. Jadi coba saya fokuskan ke coding gitu ya. Cuman kalau oh, sedikit gambaran aja ya untuk digital forensik, saya itu ya. dulu fokusnya di mobile forensik sama image forensik ya dulu waktu zaman S2 ya. Jadi selama 1,5 tahunan ya, eh, apa ya, kita itu mencoba-coba ya, mencoba-coba sama ada studi kasusnya ya pastinya. Ketika ada kasus di mana barang buktinya itu gambar, di mana barang buktinya itu HP gitu ya. Jadi kita mencari-cari Hmm, apakah misalkan WA ya atau chat lain deh, WA, Messenger, IG hmm. ya, yang dihapus chatnya. Nah, sebagai seorang digital forensik, kita bertugas untuk mencari itu loh gitu. Kita cari buktinya apa nih, beneran ada nggak nih gitu. Nah itu yang PR banget Oh, oke oke oke. gitu. Ya, Kita harus mencari. Mungkin nanti bisa ditanyakan ya ketika di mata kuliah siap eh, Pak. digital forensik ya. Cuman masih lama lah. Oh, siap. Apa Nah, lama Pak? banget saya udah nggak megang digital forensik udah 2 tahun naknya. Makanya, wah sekarang banting setir sih ya. Karena saya kan sekarang sebagai programmer juga di PP Muhammadiyah ya. Sebagai programmer di sana dan di Majelis Dikti juga. Makanya waktu lulus itu langsung nih, langsung langsung tak fokuskan ke coding-coding gitu dari dulu sebenarnya. Belum belum selesai Mas Nova. Ini baru perkenalan dulu ya, baru awal-awal. Oh, oh iya Pak. Kalau misalnya nemuin bug di LMS itu bisa dapat ini nggak sih Pak? Kayak semacam penilaian nggak sih Pak? Atau bisa Saya dikonvert di nilai itu Pak? saya Soalnya saya belum pernah belum tahu nyain ya. belum ada jawaban sih Pak. Oh, saya belum tahu ya. Nanti mungkin tanya ke Pak Idim aja ya. Ke Pak Idim kan bagian Pak Idin. sistem informasi ya, yang Ah, tadi ngajar Alpro ya. ah, Sama beliau mungkin ya. Kali aja dapat tambahan nilai atau apa saya kurang tahu. oke oke Pak. Ya, Siap. weh dapat book lumayan. Oke, Oke, terima kasih Pak Wicaks. oke sama-sama ya. Mungkin satu lagi ya untuk perkenalan. Nanti setiap setiap asinkronus mungkin perkenalan 5 5 5 5 gitu ya. Jadi biar saya kenal semuanya. Ini tadi ada yang sempat on cam ya, Mbak Lilis. Halo Mbak Lilis. Mbak Lilis Suryani bukan namanya. Ya, teman-teman nggak usah takut on cam ya. Eh, kita saling sharing aja, saling ngobrol. Gimana Mbak Lilis? Bisa ngomong? Halo? Belum masuk suaranya kayaknya nih. Nggak apa-apa, saya juga belum mandi kok. Saya di kantor dari jam 8 ini masih di kantor nih sepi. Ya, jadi ya masih sendirian di sini. Mungkin Mbak Yuni kan pernah ke kantor tuh ya, tahu lah gimana suasana kantor ya, agak angker ya mungkin. Jadi saya di kantor sendirian nih. Enggak angker sih, Pak. Oh enggak ya? Biasa aja kok. Yang angker sebelahnya aja. Iya kan banyak pohon kan, banyak pohon-pohon. Di belakangnya juga sepi. Ini kan sebelahnya kan ruangan kosong semua tuh. Ruang mayatnya yang depannya kali, Pak. Roommate yang sana. Ya, kalau teman-teman kepo silakan aja datang ke kantor ya. Gimana sih? Adanya gimana gitu. Gimana Mbak Lilis bisa speak up tapi belum masuk suaranya tapi gimana ya?
Belum masuk nih. Pengaturannya tuh gimana ya? Kalau misal belum bisa, ya udah deh. Atau mau diperbaiki dulu, lewat chat dulu mungkin. Gimana? Oh ya, oke. Mbak Lilis dari mana nih, Mbak Lilis? Lilis Suryani ya, bener ya. Oh, sama-sama Sukoharjo ya, sama Mas siapa? Ardian ya, sama-sama dari Sukoharjo, tapi sekarang di Manokwari. Wah, jauh juga ya di Manokwari ya. Di sana bekerja atau gimana nih? Pertama alumni Hiperkes juga Pak. Oh, ini temenan atau gimana? Saya kaget juga deh. Oh, di sana sedang bertugas atau? Oh, baru tahu. Di sana? Oh iya, ya. Oh, wartawan. Wah, keren. Di Manokwari sekarang udah jam 10 ya, tetap semangat ya, walaupun udah malam. Mbak Mbak Lilis ya, Mbak Lilis punya pengalaman di dunia IT gitu. Terus kenapa kok tiba-tiba masuk ke eh, IT SI kayak gitu? Oh ya ya. Ternyata dunia itu sempit ya. Dunia itu sempit. Ada yang tiba-tiba kenalan gitu, ada yang satu alumni gitu, ada yang tempat kerja gitu. Cukup kaget. Oh iya, betul 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 nih. Namanya aja wartawan ya pasti paling enggak apa ya namanya? Kalau di wartawan basic ilmu komunikasinya harus tinggi ya. Oh iya betul sih. Oke, semoga aman-aman aja di sana Mbak siapa nih? Mbak Lilis namanya ya. Mbak Yani, Mbak Lilis, Surya. Lilis saja. Oke, terima kasih. Oke ya, ini mungkin 5 dulu aja nanti 5 lagi di oke sama-sama Mbak. Nanti 5 lagi di depan di Kamis depan ya di pemrograman web. Oke, eh mungkin ya sebelum ke materi ya, saya ingin menjelaskan sebentar teman-teman tentang perkuliahan gitu ya. Desktop 2. Oke ya, ini tentang perkuliahan dulu nih ya. Jadi teman-teman di sini yang pertama mungkin teman-teman udah tahu ya, tapi kali aja ada yang belum tahu lah gitu. Yang pertama perkuliahan kita itu ada dua jenis ya teman-teman ya, yaitu sinkronus sama asinkronus ya. Sinkronus, asinkronus ya. Ini nih jadwalnya di sini ya. Asinkronus itu dilakukan setiap waktu boleh silakan ya. Mungkin teman-teman terbiasa per minggu gitu. Per minggu boleh silakan. Mungkin udah dijelasin sama Pak Idim tadi pagi mungkin ya. Saya belum tahu ya. Udah belum. Ah, per minggu misalkan mau selesainya dalam 1 minggu boleh, dalam per minggu satu topik boleh silakan ya. Gitu. Misalkan kita punya mahasiswa dari mana ya? Saya lupa ya. Sumatera kalau nggak salah. Beliau itu suka bukan suka sih, memang pekerjaannya melaut ya. Jadi beliau itu baru bisa ngerjain LMS itu di bulan keempat gitu. Jadi waktu mendekati UAS baru mengerjakan full. Nah itu apakah bisa? Bisa silakan. Nah jadi untuk asinkronus itu silakan teman-teman menyesuaikan waktu aja. Tapi kalau per minggu malah lebih enak ya, seperti kita kuliah biasa. Apalagi nanti ada beberapa tugas yang bisa kita review bareng. Misalkan ya, mungkin teman-teman udah buka ya.
Misalkan CPMK 3 kalau nggak salah ada di sini, yaitu membuat database ya. Nah, nanti kalau teman-teman buat, nanti kita bisa cek bareng ya, kita diskusi bareng, kira-kira database apa yang salah, yang benar gimana, gitu ya. Terus, selain sinkronus ada asinkronus, sorry, selain asinkronus ada sinkronus, ada 9 kali, 6 sama saya, 9, 3 sama tutor. Nah, sinkronus itu bersifat sunnah ya, sunnah. Boleh nggak ikut, boleh, tapi saya sarankan lebih baik ikut. Kalau misalkan ada waktu ya, itu karena sinkronus itu lebih apa ya, lebih enak digunakan untuk diskusi teman-teman, untuk silaturahmi ya, untuk diskusi ngobrol ya, atau ada mata kuliah yang belum jelas gitu. Kemarin sempat diskusi kalau nggak salah sama Mas Erik apa ya, Eh, kalau apa namanya, kalau cuman klik udah dapat nilai gitu kan. Nah, oke. Kalau teman-teman kuliah di, maaf nih, saya sebut nama ya, kuliah di UT misalkan. Di UT itu, kalau nggak salah tuh, untuk asinkronus, itu full ya, full asinkronus ya, tanpa dibimbing. Dibimbing kalau nggak salah ada berapa kali aja gitu ya, sama tutor, bukan dosen. Nah, kalau di Sibermu, kita punya pembeda ya teman-teman ya. Kita punya eh, punya diskusi ya di grup, ya pastinya. Terus, kalau di SI, ya bedanya SI sama sama TI, hukum, dan kawan-kawan di Sibermu, yaitu S itu punya Discord, teman-teman ya. Punya forum Discord yang lebih enak untuk diskusi, gitu. Nah, terus kalau di Sibermu itu kita ada sinkronus 9 kali ya. Jadi, teman-teman gak usah khawatir. Mungkin ada yang tanya, loh, kuliahnya full online. Nah, tapi gimana caranya kita bisa pinter, bisa belajar gitu ya. Justru kuliah online itu lebih sulit, teman-teman ya. Jadi, di sini kita menekankan pembelajaran mandiri. Ya, kalau teman-teman nggak niat ya, pasti cuma klik selesai sudah. Tapi kalau teman-teman niat, saya yakin teman-teman nanti akan sering diskusi, misalkan sama saya. Ya, sampai sekarang pun banyak tuh ya, misal ada Mbak Kezia sama teman-teman yang lain ya, tanya Pak, ini error ya. Kemarin juga ada yang lapor ya, saya lupa nama siapa. Siapa namanya ya di sini? Pakainya nickname soalnya. Hadir Di, Pak, hadir, hadir. oh, ada ya, Mas Nova namanya. Nah, misalkan Mas Nova nih gitu. Eh, Pak, ini ada yang salah. Oh, oke, ternyata memang saya typo kemarin. Itu Saya lupa. saya, Pak. Siapa? Saya bingung nih. Mas Khalid, Pak, Nova Khalid. atau Mas Khalid? Oh, Hadir Mas Pak, saya Khalid. juga lalu error Pak. Hadir. Oh iya, oke oke. Ya kayak kemarin ada diskusi error gitu kan. Nah, nah itu lebih enak ya kalau misalkan kita diskusi. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah malu ya. Pokoknya silakan WA aja kapanpun. Kalau saya sih open 24 jam ya. Walaupun kalau teman-teman chat jam 10, saya balas ya tetap aja pagi paling ya, karena saya udah tidur kayaknya, gitu ya. Jadi silakan teman-teman apa sharing aja kayak di sini misalnya di Discord di sini dari dulu tuh kita sering diskusi ya teman-teman ya. Seperti diskusi coding, diskusi program ya. Kalau sama angkatan atas, nah kita sudah pakai voice channel ya. Misalkan bimbingan coding kita pakai ini biasanya. Tuh, oke. Nanti link Discord saya share lagi nanti. Tuh, nanti saya share lagi. Ini ada yang masuk lagi. Ini saya masukin ke angkatan 6 gitu. Nanti untuk angkatan 6 kalau nggak salah hanya bisa akses chat angkatan 6 diskusi sama publik ini segini. Yang ini udah saya pisah semua angkatannya. Oh, langsung gabung semua ya. Nanti saya angkat nanti deh ya. Itu teman-teman ya untuk perkuliahan kita ya. Kita fleksibel. Kalau saya pribadi waktunya adalah malam terus ya. Kalau Pak Idim biasanya waktunya itu weekend, Sabtu biasanya. Kalau yang lain ya saya belum tahu ya apakah mungkin ada yang Jumat, ada yang Kamis, mungkin Kamis malam gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk perkuliahan, untuk absen misalkan ya, absen saya itu open 24 jam ya. Misalkan mau diselesaikan dulu boleh, nggak apa-apa silakan. Terus kalau teman-teman tanya, terus apa gunanya gunanya presensi? Nah, presensi itu nanti digunakan untuk apa namanya? Untuk
pendataan ya, pendataan bahwa teman-teman itu sudah masuk kelas gitu ya. Karena kelas kita itu bukan kelas fisik ya. Kelas kita adalah di LMS. Jadi bayangkan aja topik itu adalah per minggu gitu. Sinkronus mempengaruhi nilai, Pak. Nah, kalau di dosen lain mungkin enggak ya, tapi ada yang iya mungkin. Kalau saya pribadi, sinkronus itu cukup mempengaruhi nilai. Kenapa nih? Kenapa ya? Karena saya rasa teman-teman yang sudah meluangkan waktu, yang sudah eh, apa namanya berjuang ya, berjuang untuk bisa join, yaitu saya rasa perlu apresiasi lebih lah gitu ya nggak sih? Jadi teman-teman ya, mungkin bisa dicek di topik 17 ya. Di sini ada rekaman dan absensi sinkronus. Nanti rekamannya di sini, rekaman ini ya, saya upload di sini. Untuk absensi ini bisa diakses sekarang sampai besok, nggak apa-apa. Nanti silakan teman-teman yang absen di sinkronus ini, yang masuk di sinkronus ini, silakan absen ya. Absensi sinkronus 1 di 17. Jadi semua rekaman, semua absensi sinkronus saya taruh di topik 17, teman-teman. Ingat ya, ini yang tahu hanyalah teman-teman yang ikut sinkronus ya. Kalau teman-teman nggak ikut sinkronus mungkin belum tahu gitu ya. Jadi karena bagi saya ya, bagi saya teman-teman yang udah join sini kan memerlukan waktu lebih gitu loh. Jadi harus saya kasih nilai lah. Walaupun mungkin nilainya hanya eh, 5 poin maksimal misalkan ya, tapi kan lumayan nih. Atau 2 poin maksimal ya. Misalkan teman-teman akhir semester dapatnya 78 ya. 78 itu A minus kalau nggak salah. Terus teman-teman aktif sinkronus nih. Ya udah saya kasih 2 poin tuh biar dapat A gitu. Enak ya. Gitu. Izin Pak, Oke, silakan kalau Mas Andrianto. Bentar. kalau Ini Andrianto presensi angkatan itu berapa ya? 6, Oh, 6 ya. Oh, 6. Yang baru ini 8, 6, 6 ya betul. 6. Ya. Izin Pak, kalau presensi ini gimana ya? Saya checklist tapi di report saya nggak ada tanda saya hadir gitu. Oh ya, oke, kita cek ya. Jadi tadi kenapa saya tanya angkatan karena angkatan atas itu ada yang namanya Mas Andri ya. Andrinya ada banyak. Saya salah salah, salah sebut nama. Ini Mas Andri udah masuk presensi ini udah. Yang pertemuan satu itu gimana ya? Misalnya saya udah klik presensi, tapi nggak terdetek. Oh, oke. Coba kita cek ya, Mas Andi. Mas Andi presensi 1. Oke, Andri ya, Mas. Ini ya. Iya. Mm-mm. Sudah diklik ininya? Eh, yang oh itu harus diklik Ya, ya. jadi oke, ini saya ajarkan sistemnya ya. Jadi Oke. mungkin ada teman-teman yang kemarin orientasi belum ikut ya. Saya switch role dulu nih jadi mahasiswa. Oke, misalkan tadi absensi 1 nih, Ya betul. diklik aja ya. Nanti di samping ini kalau nggak salah, nah ini ada submit attendance. Ini di sini. Klik. Oh, jadi Terus scroll hadir. ke bawah ya. Ya, scroll ke bawah sesuai tanggalnya. Terus klik hadir. Oh, Ini kan tanggal 17 kan? Nah, ini submit dulu. Oke? saya buka ya Pak ya. Oke. Atau ini kan Ini bulan ya. nggak Bisa muncul saya day. Pak. Tetap Ini gimana ya? klik days. Coba Hah? days. Days. Oke, Days. days. Ada Oh, ya? siap-siap. Ya, itu. Kalau days Saya kan di hari ini. month tadi, di Oh bulan. ya. Hari ini ada ya. Oke, Aman. di klik 17 Februarinya. Ini yang ini submitnya. Submitnya di sini. Mungkin digeser. Kalau pakai HP mungkin digeser ke mana? Kanan. Pakai laptop, Pak. Pakai laptop ya. Tapi nggak muncul ya. Hmm. Kalau yang lain gimana Atau teman-teman? boleh atau boleh share screen saya, Pak. Sebentar, 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 sebentar. Saya kembali dulu. Share screen. Oke, silakan. Ini mohon maaf ya, Pak. Izin ya, Pak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena malam ini memang niat saya adalah sharing tentang perkuliahan dulu gitu. Biar teman-teman tuh nggak bingung gitu. Saya pas di agama, tapi pas di agama juga sama punya kendala itu.
Hmm, Coba saya share apapun ya. screen nih. Izin ya Pak ya. Aneh juga ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya juga bisa langsung lewat chat. Mungkin ada yang Udah terlihat Pak. oke masuk. Terus Kan saya dua. pertemuan topik 1 ya. Yang dua. Yang satu kan tata syarat nih. Oh, oke. Yang dua. Nah, Ini. presensi 01 ya. Oh, kalau yang pertama nggak ini ya, nggak dihitung Yang ya. pertama itu hanya contoh aja, Jadi hanya saya klik pajangan. yang pertama dulu, tes dulu. Iya, hanya. Nah, Nah itu. ini, Iya, oke. Siapa? oke. Ya, jadi Ah, teman yang pertama itu cuman pajangan aja biar teman-teman tuh tahu oh aja. pantes saya nyoba kirain yang pertama itu pertemuan sama saya coba terus nggak muncul-muncul. Gitu lah. Ya, aman Ya, ya. Ya. siap. Ini izin juga Pak. Satu lagi, Hmm? saya kan nol ya terkait kemampuan IT. Ini Wih, oke. boleh minta informasi. Ini kan ada basis data, ada algoritma. Apa yang membedakan basis data sama algoritma ya Pak? Ya, jadi apakah algoritma itu mirip logika atau apa gitu? Mungkin boleh di, Pak, di-share gitu Pak Oke. informasinya. Oke. Terima kasih Mas Andri. Ini saya jawab nanti ya pas mata kuliah ya. Maksudnya habis ini ya. Oke? Siap, Hmm, oke, kasih. oke. Ini udah saya note kok apa yang membedakan Barisata dan Alpro. Oke. Hmm, terus untuk perkuliahan lagi tadi selain asinkronus sinkronus. Nah, ini kalau di mata kuliah saya, khusus mata kuliah saya, kalau teman-teman pengen dapat A, maaf, pengen dapat A itu mudah, teman-teman. Teman-teman buka di bagian topik 15 ya. Itu ada project challenge namanya ya. Challenge di sini. Ini untuk mata kuliah Barisata ya. Untuk mata kuliah pemrograman web apakah ada? Ada juga. Tapi nanti ya di Pasdat ya atau database atau DB. Di mata kuliah ini teman-teman di sini ada project challenge ya. Ini challenge bagi teman-teman yang sudah bisa atau sedang udah pernah buat atau misalkan dari nol tapi eh, belajar tekun terus bisa gitu lah intinya ya. Jadi challenge-nya di sini adalah teman-teman buat sebuah database sederhana dengan tema apapun ya, bebas apapun, pakai software apapun boleh. Ya, nanti saya akan share ya. Kan kemarin ada yang tanya nih pakai MacBook, pakai Windows ya. Oke. Terus diupload di sini ya, diupload jadi di ekspor, diupload di sini nanti ya. Di add. Habis itu presentasikan ketika pertemuan Zoom ya. Jadi database-nya gimana, bentuk tabelnya gimana gitu ya. Dan pastinya harus ada relasi di setiap tabel. Entah dua tabel, entah tiga tabel bebas. Ya, mungkin teman-teman masih bingung ya apa itu relasi, apa itu apa. Nah, nanti kita akan pelajari itu di minggu-minggu berikutnya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah jalan ini saya kasih A ya, tanpa kuis, tanpa materi, tanpa ujian ya, teman-teman udah dapat A langsung. Cuman absen doang gitu. Ini untuk Ada. minggu keberapa, Pak? Ini minggu kapanpun ya, selama sinkronus ya, kita lihat sinkronusnya. Ya, jadi teman-teman punya chance untuk presentasi itu bisa di minggu sorry, bisa Zoom kedua, Zoom ketiga, 4, 5, 6. Ya, bisa dimulai dari minggu keempat, 6, 9, 12, 14. Saya sih udah bikin, Pak. Tadinya kalau memang itu minggu depan boleh tuh, Pak. Boleh di minggu keempat aja ya. Soalnya minggu depan itu tutor. Oh, oke. Ya, jadi challenge-nya itu intinya bikin database ya, terus dibikin relasi, habis itu presentasikan. Udah gitu aja. Intinya gitu. Cakupannya itu proyek aplikasi sebesar apa, Pak? Ya, yang simpel-simpel aja. Misalkan, oh maaf, misalkan sekolah deh ya. Ini ada 6 tabel ya. Ada siswa, ada user,
ada akses menu macam-macam ya. Udah gini aja. Misalkan ini kan untuk user management, untuk menu manajemen ya misalkan ya, ya boleh silakan walaupun hanya 4 tabel, tapi ada hubungan antara tabel misalkan itu. Ya nanti Oh, dijelaskan di Synchronous. Gitu, Mas siapa tadi? Mas Fahrudin ya. Iya, makasih Pak. Oke. Aplikasi yang paling sederhana apa, Pak? Yang buat Yang yang paling baru sederhana gitu, basic gitu. ya mungkin pendataan aja, pendataan siswa misalkan. Pakai aplikasinya tadi SQL Oke, kayak apa? aplikasi nanti akan saya share juga habis ini ya. Oh, Sebentar. siap. Ini ada Ma- beberapa ma- aplikasinya apa aja. Oke, Hmm. ini kembali lagi ke challenge ya. Jadi challenge-nya seperti ini ya teman-teman tadi ya. Bikin database, temanya apapun, pakai software apapun bisa. Terus yang penting database-nya itu bisa relasi lah intinya ya. Terus nanti dipresentasikan di Synchronous gitu. Itu bisa dimulai dari Synchronous kedua ya. Synchronous saya kedua, yang saya yang dosen ya, bukan yang tutor gitu. Bagi teman-teman yang dari nol, apakah bisa? Bisa. Mungkin agak sharing dulu ya. Kemarin angkatan 4 hampir semua teman-teman angkatan 4 itu masih dari nol mereka. Mereka dari nol. Mereka itu belajar dulu selama sekitar 13-14 minggu ya. Mereka belajar dulu full ya kan. Baru di minggu terakhir, minggu 15-16, mereka baru challenge gitu loh. Ya, jadi mereka langsung challenge di minggu akhir. Walaupun mereka sudah ikuti perkuliahan ya, tapi ingin ikut challenge ya boleh silakan gitu nggak apa-apa. Belum paham di bagian apa nih, Mas Robi? Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, walaupun teman-teman belajar dari nol ya. Kalau misalkan dalam 14 minggu teman-teman bisa ya, teman-teman masih ada kesempatan 2 minggu terakhir untuk tampil gitu aja lah intinya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk challenge ya? Nanti untuk pemrograman web ada lagi, tapi di minggu depan. Data ambil dari apa, dari mana? Dari apapun, bebas. Mau ngambil cash dari pekerjaan, boleh. Ya, mungkin teman-teman masih bingung ya, masih bingung database itu gimana sih? Ya udah nggak apa-apa. Mungkin nanti berjalannya waktu, teman-teman mungkin akan paham itu. Ya, jadi pelan-pelan dulu aja. Ya, jadi saya buka challenge itu sampai sampai sebelum UAS lah. Oke, kerja di rumah, wih jangan salah. Di rumah itu juga bisa muncul sebuah masalah ya. Maksudnya bukan masalah keluarga, masalah digitalisasi. Misalkan saya punya toko nih gitu. Saya punya toko, terus saya bikin aplikasi kasir di toko saya kayak gitu. Itu bisa. Oke. Nan- Kerja di rumah banyak. Hanya satu challenge per orang. Iya, satu challenge per orang ya. Ini bukan kelompok ya. Saya cukup apa ya? Menjunjung tinggi individual. Jadi saya lebih suka teman-teman bikin sendiri gitu aja. Nah, dari imajinasi boleh silahkan ya. Karena nanti gini, eh, teman-teman nggak usah takut salah, nggak usah takut apa ya, nggak usah takut salah, nggak usah takut dimarahin ya. Nggak apa aman ya, bebas intinya. Nanti ketika teman-teman misalkan ada yang salah, nanti ada masukan dari saya, ada masukan dari teman-teman. Itu. Jadi kita sama-sama belajar. Misalkan kita ambil contoh angkatan sebelumnya, ada yang bikin pemesanan makanan nih, kemarin ada misalkan. Beliau nge-share bla bla bla. Nah, yang kurang ini gitu. Jadi eh, masukan yang saya berikan sama teman-teman berikan itu bisa jadi apa namanya ya, bisa jadi tambahan ya. Misalkan teman-teman mau benar-benar membuat sistem itu, walaupun mungkin masih lama ya, gitu. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut. Data ambil dari bank, kayaknya terlalu tinggi deh. Karena kita di sini adalah bikin database ya, kita bikin dari nol gitu. Seumpama penjualan list barang bisa, jadi misalkan pendataan gudang atau kasir boleh.
Iya nggak apa-apa, Mas Ferry ya. Dari nol bisa ya. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Belajar bareng-bareng. Misalkan di minggu 14 tiba-tiba merasa yakin, saya yakin udah bisa nih. Ya udah ambil aja gitu. Nggak usah takut ya, nggak usah malu udah. Intinya kalau sama saya itu nggak usah malu, nggak usah perkewuh. Perkewuh itu apa Indonesianya? Apa? Eh, nggak usah nggak enakan itu ya. Ya kita apa namanya? Anggap aja lagi nongkrong gitu aja, guys. Sungkan, ya. Saya bingung ke bahasanya apa gitu. Oke, kita tunggu. eh, saya tunggu apa ya? Penampilan teman-teman ya. Oke, kita masuk materi dulu ya. Ini sudah sejam ternyata nggak terasa. Berarti hari ini pertemuan 17 tapi belum dibuka ya, Pak. Oh ya, teman-teman kalau mau sambil ngemil, sambil minum boleh, silakan nggak apa-apa. Oh iya, kok nggak ada ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, untung ada yang lapor. Sebentar ya. Loh, para santri udah saya setting. Sebentar. Saya tuh perasaan ya. Sebenarnya pakai perasaan ya. Perasaan udah saya setting barusan deh. Kok nggak ada? Udah ada, coba di refresh. Mas siapa tadi? Aduh, ini Mas atau Mbak ya? Dinan. Kayaknya Mas. Udah nih ya. Ini udah saya setting nih. Oh ya, udah ya. Udah muncul. Nah, oke. Ya. Apa tadi ada yang tanya tentang calon tadi? Yang misalkan batas waktu ditentukan tidak bisa ikut calon gimana, Pak? Nggak masalah ya. Calon itu sunnah, teman-teman ya. Calon itu sunnah. Saya kenapa ya? Jadi gini, saya share dulu deh. Saya share curhat dulu. Kenapa saya bikin calon ini? Karena gini, teman-teman yang masuk ke Cybermu itu tidak semuanya itu baru. Maksudnya itu tidak semua ilmunya dari nol. Pasti ada yang sudah jadi programmer misalkan, udah yang jadi IT support, udah ada yang macam-macamnya. Cuman saya anggap kalau di materi saya itu kan saya buat memang benar-benar dari nol. Saya nggak bisa memaksakan mahasiswa yang baru belajar langsung belajar di tengah jalan, nggak kan? Jadi saya buat materi saya itu untuk benar-benar pemula gitu ya dari awal. Jadi saya ngasih apa namanya, ngasih kemudahan bagi teman-teman yang memang sudah bisa ya, tapi apa ya, tapi malas kuliah misalkan atau apalah ya, entah sibuk kerja mungkin ya. Saya kasih kemudahan ya, yaitu dengan challenge gitu. Itu awal mula kenapa saya membuat challenge dulu ya waktu angkatan satu kalau nggak salah, angkatan satu dan dua gitu. Ya, jadi saya buat challenge kalau misalkan teman udah merasa bisa, udah ikut aja nggak apa-apa gitu. Ya, jadi bagi teman-teman yang nggak bisa ikut challenge gimana? Ya boleh aja nggak apa silakan ya, silakan aja. Oke-oke aja. Apakah bisa dapat A? Bisa banget ya. Kalau teman-teman aktif di sinkronus di sini ya, apalagi aktif diskusi ngobrol sama saya, entah di WA, entah di Discord, di Zoom, oh dapat A gampang banget ya. Saya jamin gampang banget dapat A gitu. Nah, penilaian sendiri ya, teman-teman bisa lihat ya, tugas, diskusi, soft skill, sama ujian ya. Ujian 30%, tugas itu 20, diskusi seperti kita ini ngobrol lewat chat, lewat ini, WA, Discord ya. Itu pun dapat nilai teman-teman ya. Itulah bedanya kuliah Cibermu sama kuliah konvensional ya. Kemarin ada yang bilang waktu di kuliah di UNY kalau nggak salah yang 8 tahun siapa ya kemarin? Ada di sini nggak? Iya, Pak. Aduh ini dulu kenapa? Dulu keluar atau gimana Mas Erik? Mau lanjut sih Pak kemarin, cuma udah di sistem udah ditandai merah, udah di dan drop out, jadi nggak bisa lanjut lagi. Soalnya saya memang ngambil cuti 2 tahun sih karena ada masalah di rumah sih, jadi nggak, jadi terpaksa merantau sama kerja sih, jadinya kuliah Oh, agak. Sama kemarin lagi Tinggalan ya. berantem sama dosbingnya juga, jadi saya cuti 2 tahun tuh karena itu. Aduh,
Masalah Dosennya kok internal. lagi ada problem gitu. Dulu ngambil apa Mas Erik? Saya ilmu komunikasi, Pak. Waduh, orang Ilkom ya. Oke, Ya. mantap ini. Oke ya. Jadi mungkin gitu ya teman-teman ya. Bedanya kuliah konvensional ya yang harus datang ya. Kalau kita kan enggak ya. Makanya diskusi itu saya nilai teman-teman. Entah di Discord ya, dimanapun ya saya nilai. Keaktifan. Nah, keaktifan dari mana? Yaitu dari sini. Dari ini ya. Conversation progress. Jadi yang masih biru silakan hijaukan. Ya, intinya hijaukanlah yang biru-biru. Itu di sini. Misalkan saya belum apa ya namanya belum presensi ya udah klik aja absennya diklik nanti masuk ke sini absensi gitu. Terus tadi ada kemandirian ya, kemandirian itu dari absen tadi ya, sama ujian. Gitu penilaian saya. Di sini nanya tentang presensi, boleh Mas Ferry? Kenapa Mas Ferry? Udah ya? Oh ya. Oke, kita masuk ke materi ya, langsung nih. Tadi ada pertanyaan juga nih dari Pak Andri. Nah, Izin juga Pak Wicak, ada kalau lagi? nanti ada kayak praktikum bareng gitu Pak. Oke, ya, praktikum bareng. Oke, saya note dulu nih. Ya, Saya jawab habis ya. ini nih. Pas Hmm, banget. siap. Makasih ya Pak ya. Oke, oke ya. Jadi yang pertama kita belajar sebentar ya. Belajar sebentar. Kita tuh ngobrolnya lama tapi belajarnya sebentar kok. Oke, jadi tentang basis data atau database ya. Kalau saya nyebutnya DB, lebih enak disingkat ya, DB gitu. DB itu apa sih teman-teman gitu? Nah, jadi di malam ini yang kita pelajari yang pertama definisi DB ya, tujuannya, penerapan sama sistemnya. Ya, kita bahas teorinya sebentar. Tuh. Nah, definisinya apa sih? Ya, definisinya di sini eh, basis data atau database itu lebih ke lemari arsip teman-teman ya, lemari arsip. Jadi di dalamnya itu terdapat barang-barang yang tertata dengan baik dan rapi. Ya. Saya yakin teman-teman udah baca juga mungkin ya, udah baca. Tapi ini saya share ulang ya, karena orang tuh biasanya lebih paham kalau sudah mendengar, mencatat, dan melihat. Nah itu biasanya lebih lebih masuk pahamnya. Ya jadi eh, lemari ya, lemari itu ada 4 kotak misalkan satu lemari 4 kotak. Ya biasanya kan kalau kita naruh baju kan kita pisah tuh baju kerja, baju tidur, baju dalam atau berkas misalkan. Ya mungkin ada juga yang campur ya mungkin ya. Tapi itu benar-benar berantakan nanti. Ya biasanya kita pisah gitu kan. Nah kenapa sih kita perlu tata di lemari kayak gitu? Ya pastinya adalah untuk kalau kita nyari ya nyari misalkan nyari sebuah baju ya itu biar lebih mudah dan cepat. Misalkan tadi ya di sini ada baju kerja, baju tidur, baju dalam sama berkas. Kita pengen nyari baju kerja yang warna merah. Ya udah kita langsung ke baju kerja kan yang di apa sih namanya di rak ya, rak baju kerja langsung cari merah, ambil. Cepet. Coba bayangkan kalau teman-teman gabung semua gitu kan. Nah, kalau digabungkan jadi bingung ya. Oh, mana ya yang merah ya? Cari gitu. Dapat merah. Baju dalam gitu salah. Gitu ya. Jadi prinsipnya itu sama ya teman-teman. DB dengan lemari, lemari arsip. Ya, untuk definisinya ini mungkin kurang besar ya. Nah, definisinya di sini DB dan lemari itu sebenarnya punya prinsip kerja yang sama teman-teman ya. Tujuannya sama. Yang pertama pengaturan data dan arsip atau arsip tadi ya. Terus tujuan utamanya itu untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data, dalam pencarian data. Itu lebih cepat. Nah, bedanya apa? Bedanya itu adalah media yang digunakan. Kalau lemari itu makan tempat ya teman-teman ya. Makan tempat besar gitu. Kalau DB ya disimpan di sebuah sistem digital ya. Bisa di server, server lokal ya seperti saya tadi, server lokal atau server yang di hosting misalkan lah gitu bisa. Nah, ya jadi eh, DB atau base data itu lebih ke menyimpan file ya, file digital ya, file media elektronik. Tapi teman-teman jangan bayangkan
seperti menyimpan file ya. Jadi kayak ngupload apa ya? Ngupload KTP gitu kan. Ngupload KTP, choose file, upload gitu bukan ya. Nanti akan saya gambarkan ya untuk gambaran DB gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang dipikir adalah ngupload kayak kita ngupload berkas di apa ya, di Google Drive gitu. Nah, bukan bukan. Beda lagi. Nah, ini tadi gambarnya ya, teman-teman. Di sini misalkan ada 6 arsip ya. Ini arsip pegawai, pembelian, produksi, penjualan, apa ini? Misalkan user sama apalah gitu. Nah, kalau di lemari kan tertata tuh ya. Kita mau nyari berkas pegawai atas nama Mas Erik. Ya udah cari aja. Dapat ya. Karena udah jelas kan di sini tuh arsip pegawai enak gitu. Nah, kalau digabung kan bingung nih. Segini banyaknya kita cari berkas pegawai. Wah, berantakan banget pasti. Nah, kalau di database, nah itu simpan di mana? Kalau lokal ya di hard disk, kita simpan di hard disk. Nah, di disk ini kita pisahkan. Jadi arsipnya ini, apa namanya? Raknya ini kita sebut namanya tabel. Table atau tabel lah sama. Ya, di dalam di sini kita pisah ada file pegawai, file pembelian, produksi, penjualan, file user atau apapun lah itu ya. Kita sebut sebagai tabel. Batasnya berapa ya? Kalau nggak salah ya tak terbatas kalau nggak salah ya kalau untuk ini ya. Saya lupa sampai berapa batasnya. Belum tahu malah. Karena saya pernah bikin tabel sampai ratusan itu masih masih bisa, masih aman. Ya kalau lemari kan mungkin cukup terbatas ya. Kalau misalnya hanya 6 rak ya 6 rak doang gitu. Nah, yang kita pelajari teman-teman di wisata ini yaitu dasar banget teman-teman ya, yaitu kalau saya nyebutnya CRUD ya, create read ya, read atau read, create read update delete. Intinya itu nanti ada proses select data atau nampilin data, ada buat data atau buat database, buat tabel itu ya. Terus ada delete, menghapus pastinya. Lah delete tabel, delete database, ada update juga ya, update, update tabel, update database, update data gitu ya. Itu kita nggak jauh-jauh dari ini ya, sama menampilkan ya, menampilkan tadi. Nah, untuk tujuannya sendiri nih ya, tujuan sendiri itu apa gitu. Yang utamanya tadi udah kita bahas untuk kemudahan pencarian data yang cepat, yang mudah dan cepat. Tujuan objektifnya ya pastinya ada kecepatan kemudahan, ya, efisiensi ruang penyimpanan, ya karena kan datanya jadi lebih kecil ya biasanya. Keakuratan ya lebih akurat, ya kelengkapan, ketersediaan, keamanan juga ya, insya Allah lebih aman ya karena kan kita simpan di server kita sendiri. Kalau misalkan nggak aman ya berarti ada masalah di server kita gitu. Kebersamaan pemakaian ya, jadi bisa dipakai di sharing gitu. Nah, penerapannya udah gimana aja sih gitu. Sebenarnya tanpa sadar teman-teman tuh sudah menerapkan gitu. Misalkan teman-teman yang bekerja di apa nih pendidikan ya, misal kalau SMA sekolah itu kan ada dapkodik misalkan, kalau teman-teman input data, nah itu ketika teman-teman input itu sudah terinput ke database-nya negara, servernya mereka lah intinya itu. Atau rumah sakit daftar baru gitu kan, itu juga sama tuh, diinputkan, disimpan di DB gitu. Dan apapun ya, pergudangan ya, kasir pun pakai DB teman-teman ya, jangan salah. Di Indomart, titit titit gitu. Nah, itu kan sudah disimpan di DB. Nanti ada namanya tabel transaksi lah gitu. Teman-teman kalau mau tanya silakan aja ya, bisa langsung aja lewat chat atau open mic boleh silakan nggak apa-apa. Terus, nah ini ya, ini yang tadi salah satu yang ditanyakan ya. Oke, sistem basis data. Sistem basis data itu terdiri dari kumpulan file ya yang saling berhubungan. Di sini kita pakainya DBMS atau Database Management System ya. Database Management System. Jadi eh, apa aja sih gitu kan. Yang pertama ya DBMS itu ada macam-macam teman-teman. Jadi ini aplikasi apa aja yang teman-teman gunakan ya. Nah, aplikasi atau DBMS namanya. Nah, oke, yang pertama yang Windows. Ya, yang Windows saya pakai XAMPP. Nih, silakan cari aja ya. Ini mau di-download sekarang atau besok serah apa. Nanti kita akan bahas ini lagi soalnya, tapi di minggu-minggu selanjutnya ya. Ini teman-teman nanti bisa download ya, cari yang sesuai.
Windows, Linux, Mac bisa gitu. Nah, tapi kalau saya, nah kemarin banyak yang tanya, nah kalau MacBook gimana? Kalau saya makanya MAMP, sorry, MAMP. Ini teman-teman entah Windows, entah Mac bisa pakai ini sama aja, bisa pakai XAMPP, bisa pakai MAMP. Kalau ditanya kedepannya mau pakai apa? Bisa dua-duanya ya. Kita bisa pakai MAMP, bisa pakai XAMPP, boleh. Ini ada yang Windows, ada yang Mac. Pastikan dicek dulu Mac-nya ya. Misalkan pakai M1, M1 ya pakainya ini ya, atau pakai yang Mac lama ya, yang pakai Intel i5 kalau nggak salah, yang ini. Gitu. Kalau pakai M1, M2 pakai ini. Oh ya, oke. Terus selanjutnya tadi apa ya? Oh ya, silahkan nanti install yang biasa aja, jangan yang Pro. Yang Pro itu berbayar ya. Yang Pro itu berbayar. Jadi eh, yang biasa aja. Ini saya contohkan dulu ya. Mungkin yang Mac dulu deh. Kalau yang Windows mungkin Mac aja nggak apa-apa. Ini mumpung lagi buka pakai MacBook. Oke, ini MAMP. Ya, tampilnya seperti ini teman-teman. Ya, ya mungkin sekilas saja ya tampilnya seperti ini. Tinggal dijalankan, tinggal diakses. Nanti akan kita belajari di minggu selanjutnya aja ya. Ini mungkin karena masih awal lah ya, masih awal nanti takutnya pada bingung gitu. Ya, ini salah satu tampilan ya, tampilan dalam eh, database kita ya. Pakainya PHP MyAdmin kita, MySQL di sini. Nah, tadi kita gambarkan kan arsip ya tadi ya. Arsip nih, mana tadi arsip. Nah, ini, nah kalau kita pengennya tabel namanya. Ini namanya DB ya, database. Nih, sekolah. Nah, raknya itu pakai ini. Ada rak siswa, rak user, rak guru misalkan, atau apapun itulah ya, gitu. Ya, jadi bisa dibuat. Kita belajar perlahan ya. Jadi intinya tampilnya seperti ini ya. Cuman di awal minggu ini kita belajar tentang apa namanya? Tentang dasarnya dulu gitu. Oke, bentar. Um, terus ini apalagi ada yang mau tanya Mas Yayan ya. Bedanya delete dan forward. Model tapi hanya berdua. Kalau nggak salah, forward itu apa ya? Jadi kayak ini kalau nggak salah ya, nanti kalau salah mohon dikoreksi aja. Waktu itu kalau nggak salah datanya tuh lagi digunakan atau gimana gitu ya. Gitu kadang kalau database yang kita gunakan itu nggak bisa dihapus ya. Misalkan untuk relasi ya, untuk relasi biasanya kalau misalkan salah satu relasinya masih terhubung ya itu belum bisa kita hapus gitu. Kalau nggak salah gitu ya Mas Yayan. Tapi kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Kalau ada yang tahu nih. Nggak apa. Kita saling diskusi aja. Ada yang mau tanya lagi tadi, Mas Andri? Ya. Apa yang membedakan Bacita dan Alpro? Oke ya. Gini nih, teman-teman. Di SI ya, di SI di kita ya, di prodi kita itu ada beberapa mata kuliah ya. Ada yang kalau saya nyebutnya adalah web series sama data series ya. Sebenarnya ada yang series lain ya, ada multimedia series dan kawan-kawan ya, manajemen series. Kalau saya nyebutnya web series ya, web series itu diantaranya yaitu ini ya, basis data, pemrograman web dan lain-lain gitu. Nah, apa sih bedanya basis data dan Alpro? Nah, Alpro itu sebenarnya lebih ke melatih logika teman-teman ya, logika pemrograman. Mungkin teman-teman nanti akan bertemu dengan yang namanya looping.
dengan yang namanya kondisi if else. Ya, mungkin itu nanti kalau udah belajar Alpro ya, itu ada if else, ada pengkondisian, looping, dan kawan-kawan lah. Nah, itu, logika program itu ya nanti akan teman-teman pakai di banyak apa ya, banyak codingan ya. Entah teman-teman web series kayak entah mobile series ya. Itu teman-teman nggak akan jauh dari yang namanya logika ya. Entah itu logika untuk looping, looping itu untuk muter ya. Untuk looping, untuk pengkondisian if else itu ya. Itu Alpro. Nah, gimana kalau base data? Base data ya seperti ini, teman-teman. Teman-teman membuat sebuah, bisa dibilang lemari ya, lemari data. Nanti bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah pemrograman web dan basis data, nah ini agak spoiler sebentar ya. Jadi dua perkuliahan ini nyambung teman-teman ya. Jadi website yang teman-teman buat di pemrograman web itu akan nyambung dengan basis data. Gitu. Jadi teman-teman input data di pemrograman web nanti masuknya di sini gitu. Ya itu spill sedikit. Itu Mas Andri ya. Jadi intinya Alpor itu ke logikanya, basis data ya kita membuat sebuah eh, penyimpanannya itu, penyimpanan untuk data ya. Karena database itu dipakai di berbagai macam platform ya, bisa website, bisa aplikasi mobile, bisa desktop ya, itu disimpannya di database. Tuh. Itu Mas Andri, apakah terjawab? Sama Berarti izin ya. Pak. Berarti kalau logika itu berarti lebih ke arah algoritma tadi ke programming ya. Hmm, Nah, ke logika kita nanti mengasah lah intinya. masa jadi kalau yang dimaksud misalnya apa ya sekarang itu misalnya AI gitu ya. Nah itu pasti ada algoritmanya ya. Jadi Ya, dia bisa jawab pertanyaan orang itu dasarnya dari programming dari itu ya. Alpro ini betul sekali. Ya, misalkan bahkan ya salah satu penggunaan algoritma paling yang sudah teman-teman alami ya, yaitu ketika login LMS ya. Nah, Oke, misalkan nih login LMS itu kita sudah pakai Alpro teman-teman. Jadi pakai kondisi eh, pakai kondisi gini. Ketika teman-teman loginnya benar, maka akan mengarah ke halaman utama. Gitu. Tapi ketika kondisinya salah, maka akan muncul login error. Nah, itu salah satu bentuk penggunaan logika coding lah gitu intinya. tapi data user itu masuk di database gitu ya. Iya, betul banget. Kalau dipanggil tidak sesuai di database, ditolak gitu ya Pak. Lah, ya itu Jalan salah webnya. salah satu bentuk logika itu. Oh, Oke. Masih panjang tapi penjelasan ya. ya, jadi harus berbarengan belajarnya ini atau database dulu atau ini gimana? Nah, eh, sebenarnya lebih enak itu eh, kalau bicara tentang web series ya, itu berurutan ya. Bisa bebarengan, bisa berurutan. Sekarang kan kita bareng nih, basis data Ya, sama web dinamis nih. Nah, semester depan itu ada namanya pemrograman berorientasi objek. Nah, semester depannya lagi ada pemrograman framework. Nah, framework ini adalah final buat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah sampai pemrograman framework, sudah bisa membuat website, saya rasa teman-teman apa udah hatam ya, udah hatam deh gitu. Gitu, udah beres ya. Nanti habis ini ada pemrograman terdistribusi ya. Jadi mau bebarengan boleh, mau per semester pun boleh, silakan. Gitu Mas Andri. Karena cukup nyambung nanti. Gitu. Ada lagi? Mungkin saya coba bikin satu praktikum bareng. Nah ini praktikum bareng kita, kalau saya ya pasti iya. Kita akan selalu ada praktikum bareng. Walaupun tadi saya bilang ya, kita itu lebih menekankan praktikum mandiri. Oke, kita memang belajar mandiri. Nah, tapi
kita kan ada sinkronus nih untuk belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng. Ya, jadi kita akan tetap ada ya. Kalau saya nyebutnya ngobar, alias ngoding bareng namanya teman-teman ya. Ngobar, ngoding bareng. Nah, kita nanti akan ngoding bareng, mungkin di entah sama tutor, entah sama saya, gitu ya. Walaupun mungkin hanya dasar ataupun eh, yang advance lah nanti, gitu. Tapi biasanya saya lakukan ketika sinkronus ya, entah sama tutor, entah sama saya. Gitu Mas Andri. Udah terjawab semuanya, Mas Andri? Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan, Mas Habib. Apakah secara sederhana pemrograman itu sebagai cara mengambil atau memanggil tabel gimana? Apakah secara sederhana pemrograman itu sebagai cara untuk mengambil? Iya, betul, 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 betul banget, Mas. Ini saya spill lagi ya. Jadi nanti pemrograman web framework pemrograman web dinamis nanti itu eh, akan belajar gimana caranya kita ngambil data dari sini. Ya, kita ngambil data dari sini gimana caranya. Kita nambah data ke sini gimana caranya. Gitu. Jadi kita bukan pakai insert bukan, tapi pakai yang lain ya. Misalkan seperti ini nih, pakai cara ini gitu. Ya, nama kita ngetik nama, ngetik alamat, proses masuk ke sini gitu. Ya, cuman ini kan ini masih lokal ya. Nanti teman-teman lama-lama akan belajar yang versi sudah di hosting lah gitu. Gitu Mas Habib ya. Jadi memang benar. Nah, nanti lama-lama intinya kita nanti gimana caranya mengolah database kita, mengolah DB kita, tapi menggunakan website gitu. Cara nampilin data, cara nambah, delete, insert, update itu di website ya. Jadi kita nggak nyentuh ini nih, nggak nyentuh langsung, nggak ya. Kita nyentuhnya di websitenya. Ini salah satu project dari angkatan berapa ini? Angkatan 3 ini ada. Kemarin juga banyak. Ini saya lupa lupa akunnya. Saya lupa. Ada nggak ya Sekar? Duh, coba saya minta. Tetap nggak bisa. Saya lupa akunnya. Intinya eh, seperti itu, Mas Habib. Oke, udah ada gambaran belum nih teman-teman tentang pariwisata itu gimana sih? Atau kira-kira saya mau bikin apa sih? Coba, atau saya yang tanyakan nih ke teman-teman nih. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya Oh, Pak. boleh Mas Irfan, silahkan. Gini Pak, kan kalau SI itu kan nggak selamanya coding ya, kalau setahu saya. Iya, betul, betul. Dan SI itu kan kayak cuman analisis data aja nanti ke Hmm? depannya. Untuk progres ke depannya kan kalau untuk SI itu kan kayak untuk menjadi analisis data ya. Iya, bisa. Pertanyaan saya tuh codingan kita itu belajar Alpro itu sampai semester berapa atau memang sama kayak TI itu full 8 semester atau gimana ya? Atau Oh cuma ya. beberapa semester aja? Dan untuk pasar kerja ke depannya kan SI itu berbeda dengan TI ya. Dia itu mainannya itu ke website atau tetap aja balik ke sama kayak TI juga gitu, Oke, oke, ke oke. security atau yang lainnya. Terima kasih ya Pak ya. Mohon untuk Oke, info. sama-sama Mas siapa? Irfan ya. Oke, jadi di SI kita tuh gimana? SI kita sendiri untuk Alpro-nya sebentar satu aja untuk Alpro-nya. Nanti ada lagi yang lanjutan yaitu namanya struktur data. Nah, cuman untuk coding-coding kita taruh itu di awal biasanya. Satu sampai ya tiga kalau nggak salah ya. Itu ada coding-coding. Kita memang nggak fokus di coding doang, nggak. Kita banyak. Jadi teman-teman nggak usah minder kalau misalkan belum bisa coding nggak. Ya, teman-teman nggak usah khawatir. Di SI itu banyak banyak apa namanya banyak fokus jurusannya. Misalkan tadi ya seperti ada multimedia, ada manajemen, ada analisis ya, macam-macam lah ya. Dan ada juga tadi ya data analysis yaitu kita ada yang namanya data series. Data series itu
kita yang pertama ada statistik ya. Saya yakin teman-teman yang udah pernah kuliah pasti udah pernah belajar ya statistik. Ketemu lagi statistik kita. Yang kedua ada visualisasi visualisasi data atau data analysis nanti ada. Kemudian data science, data mining, big data, machine learning gitu ya. Ya, jadi ada tentang data juga. Terus kalau misalkan yang lain saya belum tahu karena untuk fokus yang lain misalkan Pak Fauzan ya, Pak Fauzan kemarin lebih fokus ke seperti imersif ke AI tadi ya. Terus UX ya, UX intinya berbau-bau front end lah ya. Itu sama beliau juga. Nah, pasarnya gimana itu? Kalau dari pengalaman saya ya, pengalaman saya melihat real di sini ya, di sini di teman-teman saya juga ya, entah lulusan SI atau TI, eh, gimana ya? Hampir semua lulusan komputer itu job desk-nya sama, teman-teman. Ya, saya lihat itu ya. Karena biasanya kalau kita lihat pasar ya, misalkan gini, dibutuhkan eh, programmer. Bisa apa? Bisa PHP, bisa bahasa apa lagi ya? PHP, CSS, gitu misalkan ya, misalkan. Nah, itu juga dipelajari juga di TI juga, gitu ya. Jadi biasanya itu kalau kita lihat real ya, kalau kita lihat real itu mereka tuh tidak memandang kita itu dari mana gitu. Entah dari ilmu komputer, malah ya ilmu komputer, sistem informasi, kal apa sama TI gitu ya. Gitu. Cuman kalau dari kita sendiri, dari S sendiri, kita biasanya tuh lebih mengarahkan teman-teman ke web programming. Kenapa ke web programming nih? Karena web programming itu salah satu platform yang apa ya, yang paling enak diakses. Semua orang bisa akses. Entah itu pakai HP ya, entah itu pakai desktop, entah itu pakai tablet ya, semua bisa akses web. Berbeda dengan yang desktop. Ya, desktop itu kita nggak bisa install di HP, gitu. Makanya kita coba fokus ke web programming, gitu. Karena biasanya itu yang paling sering dicari. Terus sama Python. Python itu bahasa yang sering dipakai untuk masalah data, ya, untuk data analysis, statistik, ya. Itu juga pakai Python. Ya. Nanti teman-teman belajar tentang itu. Ya, tapi intinya seperti yang ditanyakan tadi ya, kita tuh tidak fokus ke coding doang ya. Kalau misalkan teman-teman merasa, wah saya minder nggak bisa coding nih gitu, teman-teman nggak usah khawatir ya. Ada banyak apa namanya mata kuliah yang bisa teman-teman pilih. Jadi misalkan sebagai UX ya, tuh gitu Mas Irfan ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, semoga terjawab ya. Ya mungkin sambil jalan ya, pasti bingung ya. Karena saya dulu juga dari nol ya. Saya masuk ke IT, aduh apa ini buat web itu bingung. Oke, tips and trick biar teman-teman pintar coding. Ya, oke nih. Yaitu satu teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen pintar coding, yaitu nah, teman-teman harus bekerja di bawah tekanan. Gitu. Karena gimana ya? Ini salah satu case nyata dari teman-teman kita, angkatan 3 dia. Dia awalnya itu nggak bisa ngoding ya. Nggak bisa ngoding. Bisa ngoding tapi dikit ya. Terus dikasih challenge sama pimpinannya, yaitu dari Lazismu Kebumen. Ya, dikasih challenge tuh. Disuruh buat tracking ambulan. Ya, lah itu langsung pusing kan. Tapi gara-gara itu, ya dia itu langsung bisa karena ditekan kan, langsung bisa, langsung belajar. Dan tentunya walaupun bingung, eh, dia juga nggak sungkan ya sama saya sama Pak Idim gitu ya. Pak, mohon bimbingannya ini error-error gitu. Oke gitu kita bantu walaupun sampai 3 jam sampai 4 jam ya kita ngobar ya karena error itu gitu ya. Bahkan saya pribadi saya pinter ngoding pun karena ditekan juga ya. Saya tuh dulu itu salah satu anak buah dari Pak Sayuti. Mungkin teman-teman nggak asing ya. Pak Sayuti itu salah satu pimpinan dari PP.
Pak Sewiti. Mungkin teman-teman kalau orang-orang Muhammadiyah banget ya, ya mungkin nggak asing sama beliau. Ini baru diangkat kemarin ya. Saya salah satu salah satu apa ya anak buah dari beliau. Itu ditekan banget ya. Lama-lama bisa ngoding kok. Gitu. Oh ini ada jawaban yang fluid tadi ya. Kalau secara teori seperti itu ya, tapi saya masih bingung nih untuk fluid-fluid itu gimana. Saya pribadi belum apa namanya ya, belum eh, mendapatkan secara apa ya, secara langsung ya untuk fluid-fluid ini. Tuh, oke, terima kasih informasinya, Mas Rohmat ya. Dikoreksi salah. Kembalian dari fungsi. Nah, mungkin perlu dijelaskan ya. Mengembalikan nilai. Nah, itu apa? Cyber security nggak perlu coding. Oke. Oke, saya jawab nih, Mas Gary. Apakah nggak perlu coding? Ya, dari pengalaman saya, memang sebenarnya tuh banyak tools cyber security teman-teman. Kalau teman-teman pakai Linux, ya itu ada. Nah, itu tinggal pakai. Tapi apakah semuanya nggak ngoding? Nah, saya tunjukkan salah satu jurnal saya, UMP. Bentar. Nah, di sini saya bikin sebuah jurnal, teman-teman. Saya bikin jurnal image forensik. Nah, saya itu mendeteksi sebuah, oh ini bukan punya saya nih. Bentar, saya searching. Ini saya publish jurnal ya. Ini Sinta berapa Sinta 2. Wicaksono. Ya, apakah eh, nggak perlu ngoding ya? Oke, saya tunjukkan. Gimana PDF-nya? Oh ini, kita cek. Saya itu bikin sebuah deteksi gambar ya, gambar palsu. Karena tahun 2020 dulu kan zaman-zaman, bukan 2020 sih, 2019 20 lah ya. Itu kan zaman-zaman apa dulu? Cebong apa? Cebong kadrun. Ah, lupa lah. Itu kan. Terus banyak sebuah apa namanya? Banyak gambar-gambar yang diedit gitu kan. Saya ambil tuh judul itu gitu ya untuk mendeteksi sebuah foto yang dimanipulasi ya. Nah, ini misalkan ini gambar saya sendiri. Kenapa pakai gambar saya? Karena biar nggak terdeteksi plagiat. Jadi nggak mau harus narsis gitu ya. Nah, di sini saya juga ngoding teman-teman ya. Jadi untuk deteksi ini ya, deteksi-deteksi gitu, saya ngoding ini, saya coding gitu. Jadi memang sebagian besar kita tinggal pakai tools ya untuk cyber ya. Tapi ingat toolnya itu mahal ya. Cyber security itu toolnya mahal banget. Digital forensik itu juga mahal. Kalau yang free ya di Linux ya. Gitu. Oke, mungkin seperti itu teman-teman pembahasan kita nggak kerasa jam 9 nih. Di Manokwari jam berapa ya Mbak? Tadi Mbak Lilis jam 11 lebih ya. Oke, tapi saya mau tanya ke teman-teman ya tentang basis data tadi. Nah, setelah teman-teman belajar tentang basis data, tentang lemari, kira-kira apa sih yang teman-teman dapat gitu? Kira-kira apa yang teman-teman tangkap gitu? Terus mungkin udah punya pikiran pengen buat apa? Kayak gitu. Siapa nih yang mau ngomong? Silakan. Atau saya tunjuk. Gak usah takut ya. Nggak usah takut salah, nggak usah takut malu. Santai aja santai. Silakan siapa? Yuk, nggak usah takut malu, nggak usah takut salah. Karena saya juga kayaknya salah sih jawab dari pertanyaan Gue Void. mau tanya nih. Disuruh cuma jawab. Gimana Mas Fadli mau menjawab? Ya, dari Papua juga. Ya, ya Mas. Mas Fadli dari Papua juga ya? Sulawesi Mas. Oh, Sulawesi. Ya. Oke, logonya saya kira dari sana.
Oke, Mas Fadli gimana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Oke. Ya, Dari pembahasan tadi, ya kira-kira apa sih yang Mas dapat gitu? Ah, kalau yang saya tangkap itu Mas, ya, tujuan utama kita membuat basis data itu agar kita bisa lebih mudah untuk mengkategorikan atau mencari sebuah data tertentu. Jadi, dibanding jika datanya itu berantakan, misalnya datanya di sini, data yang satu di sana, kalau dengan adanya dengan kita membuat basis data itu, kita bisa lebih mudah untuk mengkategorikan data-data tersebut sehingga lebih mudah untuk dimanfaatkan. ya, 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 benar, benar banget, bagus. Udah ada ide belum Mas Fadli? Mau bikin apa kira-kira? Ini baru sinkron sekali langsung mikir ide ya. Udah ada ide belum kira-kira sekarang? Eh, Kebetulan karena sekarang saya kerjanya itu agak keluar data juga Mas, jadi rencana kayaknya itu mau untuk keperluan nanti di pekerjaan di kantor. Oke, oke, bagus lah kalau misalkan langsung diimplementasikan ya. Wah, keren, keren, keren. Oke, intinya nanti selama pembuatan program, pembuatan entah database, ngodingnya ya. Kalau misalkan error, jangan malu-malu untuk bertanya gitu. Oke, makasih Ya, Mas. Mas Fadli. Oke, yang lain gimana? Gimana? Kira-kira apa sih yang tadi didapat gitu sama sama apakah sudah ada ide gitu? Yuk, saya tunjuk nih. Iya, saya lihat dari chat deh, dari kolom chat. Ya. Tapi teman-teman gak usah takut ya, nanti saya ngambil dari chat, nanti takut ngechat gitu. Gak apa-apa, santai. Siapa nih? Set. Ya ini, Mas Dinan. Oh ya, ketemu Mas Dinan. Mana Mas Dinan? Iya, Pak, saya perempuan. Saya kira Mas. Oke, Ini, Kak. mohon maaf ya. Kalau Oke. kepikiran mungkin data pemilu kali ya, Pak. Tapi belum tahu mau diapain. Oke, sebentar. Setelah belajar tadi ya tentang DB, apa sih Hmm, yang ditangkap sama Mbak Dinan nih kira-kira? hmm, kan basis data itu pokoknya gimana caranya kita bisa merepresentasikan data. Tapi yang pertama tuh dengan diagram gitu ya, supaya lebih terkonsep, lebih rapih. Terus kemudian, terus kemudian dimasukkan ke dalam tabel-tabel dan terstruktur gitu. Oke, bisa, Supaya bisa. kita manggilnya bisa mudah dan cepat. Oh iya, oke, oke, oke. Kalau tema kira-kira bikin apa itu udah ada atau belum nih? Belum ada sih, Pak. Belum. Oh ya udah, oke. Tadi. Nanti kita coba nyari tema sambil berjalan. Oke, terima kasih Mbak Dinan ya. Jadi tadi ada salah satu kalimat diagram ya, diagram. Oke. Nanti teman-teman akan belajar yang namanya ERD ya. Mungkin nanti akan dibahas sama tutor saya. ERD itu ya salah satu bentuk diagram alurnya gitu. Jadi kita buat ERD-nya dulu, nanti diimplementasikan ke dalam tabel ya, biar nggak berantakan. Tapi kalau misalkan teman-teman emang udah biasa bikin database, ya biasanya nggak pakai ERD biasanya gitu, langsung aja bikin DB. Nanti untuk DB mungkin minggu depan ya sama tutor saya. Gitu. Oke, ada lagi? Sudah Pak dari kuliah kamu selama udah ada? Oh udah ada ya. Ini siapa nih Mas Irfan ya tadi ya? Oh jadi mau pakai proyek kuliah gitu. Ya boleh kalau misalkan masih ingat. Bukan Pak, bukan project Oh, ya emang project kuliah sih. Jadi
Kalau dulu tuh kan saya kerja di bidang aluminium ya. Hmm. Jadi Hmm. di aluminium itu belum ada tuh website yang menunjukkan kalau ada profil-profil bentuk dari aluminium itu. Oh Jadi iya, untuk iya, menerangkan iya. ini aluminium ini untuk apa kan belum ada. Jadi saya ada Ah. project ke situ sih, pergi Hmm. nanti. Ya, menarik, menarik. Bisa. Penataan Betul. aluminium. Ya, kalau saya mikir gini, Mm-mm. penata. Jadi database-nya adalah data aluminium. Ya, nanti Ya, list itu ditampilkan ke website, gitu kan? ya betul. Nanti dengan Oh, kegunaannya, terus aksesoris-aksesoris yang akan digunakan ya seperti itu. oke, 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 oke. Aman Ya, ya. Oke, sudah ada oke. gambaran. Ya, Oke. masih Pak. Ada lagi yang mau diskusi? Mungkin 5 menit lagi deh, biar pas setengah 10. Ya belum pulang. Jadi nanya apakah Redibus masuk dalam spesifikasi DB Redibus ya baru pernah dengar. Coba sebentar saya searching. Redibus itu memori, media penyimpanan, gitu ya, Mas Nova. Iya Pak, ya betul. Mohon maaf ini belum Oh, bisa on mic terlalu lama karena flu berat Pak. oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa. Kalau DBMS ya, ini mungkin saya share nih. DBMS atau sistem ya, ini kan sistem ya. Apa aja sih yang digunakan di DBMS? Nggak apa, kita searching aja. Eh, List aplikasi, kok pinjol sih? DBMS. Nah ini teman-teman ya, ini beberapa DBMS yang apa namanya, yang sering digunakan. Ada MySQL ya, ada Oracle, ada juga hmm, tadi ya yang kalau kita pakai exam, ya exam itu pakai MySQL kita. Kalau pakai exam PP, Oracle pakai SQLite, ya itu juga sering dipakai. Ya ada banyak banget ya teman-teman ya intinya. Ada SQL Server. Nah ini waktu saya kuliah saya pakai ini, tapi ini license ya, nggak free. Jadi saya nggak pengen teman-teman itu nge-crack atau ngebajak gitu. Jadi saya usahakan aplikasi yang kita gunakan itu free. Itu saya nggak pengen menyebar bajakan gitu. Ya, beda signifikan SQL sama NoSQL. NoSQL itu saya, saya nggak asing ya NoSQL. NoSQL itu kayaknya saya tuh agak lupa ya Leo Mas Leo ya. NoSQL itu apa? NoSQL itu kalau nggak salah eh, apa ya? Mangkuk. Intinya itu nggak ada relasi di dalam situ gitu. Cuman saya lupa lupa detailnya itu apa gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab yang lain. Ya, saya itu lupa ya. Intinya itu kalau nggak Kalau salah database-nya itu kalau nggak salah MongoDB, Pak. gimana? Kalau database-nya itu kalau nggak salah MongoDB. Tidak MongoDB ada ya. relasinya. Kalau yang NoSQL ini ya. Jadi JSON Hmm. gitu nyimpannya. Oke, coba saya cek nih MongoDB. Saya itu belum pernah pakai Mongo ya, Mongo ya. MongoDB saya belum pernah soalnya. Ya, cuman saya nggak asing gitu sama NoSQL itu ya. NoSQL itu entah apa gitu ya. Kayaknya itu entah nggak ada relasi di dalamnya atau apa gitu yang DB-DB gitu atau gimana gitu. Saya lupa. Gitu ya, Mas Leo. Mohon maaf kalau misalkan belum terjawab nih. Tapi tadi udah terjawab ya sama Mas
Mas Fahrudin ya. Salah satu contohnya itu MongoDB tadi ya. Cuman saya belum pernah nyoba gitu ya. Jadi tools kita sebenarnya itu sangat banyak banget ya teman-teman ya. Benar-benar sangat banyak. Ketika teman-teman ketinggalan satu, ya agak repot ya. Misalkan versi Windows aja sekarang udah 11 gitu kan. Sudah banyak banget ya itu. API, oke. Iya, kalau di industri SQL yang sering sih biasanya. SQL itu kan bahasa ya, sebuah bahasa. eh, Kalau saya nyebut ya, sebuah bahasa program ya yang khusus untuk bahasa query itu. Gimana? Ini siapa tadi? Mas Viru, suaranya hilang ya, Mas Viru. Ya, untuk get post. Oh, berarti kayak, aduh, apa namanya ya sebutannya? Saya itu nyatet. Jadi kalau untuk API itu ada beberapa tools. Bentar, saya taruh di mana ya? Word, Word. Bentar, buat saya bisa dibuka. Oke, oh ini materi ini. Hmm, oke, kalau emang untuk API biasanya berarti pakai Postman ya, Postman ya kalau nggak salah pakai Postman kalau API. Ini cukup apa ya? Cukup advance ya pembahasannya ya. Mungkin teman-teman yang baru mungkin masih bingung untuk istilah-istilah ini gitu. Oke, ini langsung jawab nih ya sama Mas siapa ini? Mas Khalid. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Ya, mungkin nanti akan saya coba cari-cari dulu ya untuk NoSQL itu gimana. Oh, ini nih ada nih. Oh, perbedaan query-nya ya berarti ya di sini. Perbedaan query-nya termasuk ternyata. Kalau yang atas itu query SQL seperti itu ya, itu query untuk query table. Yang bawah itu untuk query NoSQL ya. Heeh. Oke. Ya, udahlah teman-teman nggak usah pusing ya, teman-teman nggak usah pusing tentang istilah tadi. Eh, Mungkin akan dipakai mungkin nanti ya gitu, masih lama juga. Oke, ini pas jam tengah 10. Satu lagi mungkin ada pertanyaan atau cukup pertanyaan yang kira-kira dasar dulu aja ya, biar teman-teman itu nggak bingung. Biar saya juga nggak bingung kok. Kalau salah. Ya, nanti minggu depan kita bertemu di pemrograman web dinamis sama di basis data selanjutnya. Itu pembahasan tentang ERD nanti. Pak, Oke? maaf Pak, Oh, izin Pak ditanya, silakan. ada referensi buku yang fisiknya nggak Oh, Pak? oke, buku. Ya. Jadi sebentar, saya itu oh alah saya belum upload. Yang pertama Oh, untuk ebook ya. Untuk ya. ebook itu ada. Nah, cuman saya belum upload di LMS. Saya lupa. Sebentar nih saya sharing. Oke. Untuk buku.
Ya, untuk buku biasanya saya taruh di topik terakhir di sini. Cuman saya belum naruh ternyata. Oke, satu. Buku, kemudian referensi. Kalau saya belajarnya online, ya, lewat Web3 School di sini, SEL. Di sini contekannya banyak banget, tapi bahasa Inggris. Itu. Kalau buku, buku sebenarnya banyak, Mbak. Mbak ini banyak banget buku. Cuman saya nggak tahu pasti siapa yang terbaik gitu ya. Cuman kalau di Gramedia atau online ya cari aja yang database gitu aja. Belajar MySQL, belajar eh, membuat website instan misalkan gitu. Itu bisa pakai itu. Nah, cuman kalau saya lebih sering ke online yang gratis gitu. Nah, e-booknya Oh, nanti ada, tak siapkan gitu. oh. Gitu Mbak. Karena kalau secara online kan nggak enak Pak. Saya kan ngadepin pasien gitu, pegang HP Ngetik HP. terus gitu kan. Oh iya. Jadi kan kalau pakai buku kan, oh kelihatan kalau saya belajar gitu loh. Oh ya, ya, ya. Nanti Baik. di print, itu di print ya. E-book saya di print. Iya, boleh nanti kalau sudah di-upload. Baik, terima kasih. Iya, iya. Sama-sama ya. Nanti e-booknya saya share. Mungkin besok ya atau hari Senin. Saya tuh lupa, harusnya ada di sini gitu tadi. Gitu. Oke, di topik 17. Ya, topik 17. E-book di sini. Ya, saya start di LMS juga. Eh, jadi semua aktivitas saya di LMS. Rekaman itu di topik 17 misalkan. Saya buat semua di situ semua. Absen Zoom di situ semua. Nanti mungkin e-book itu di 18 deh misalkan. Gitu. Ya, semua aktivitas ujian apapun ya semua di LMS ya. Karena kita kan fokusnya di asinkronus. Gitu yang wajib. Oke, lalu Discord wajib. Kalau bagi saya wajib ya, karena Discord itu untuk diskusi lebih enak, teman-teman. Ya, kita diskusi screenshot screenshot gambar ya untuk diskusi panjang pakai video call pun bisa di sini. Itu bisa di sini. Ini ada yang join nih Mas Andrianto di kelas. Saya join masuk. Halo Mas Andri gitu. Itu bisa di sini. Ini bisa on cam, bisa off cam, off cam, on mic ya. Terus habis suaranya sampai habis. Ya misalkan pengen nge-share pertanyaan program bisa di sini gitu kan. Seperti ini Mas Khalid. Terus dan lain-lain ya untuk sharing-sharingnya seperti ini tadi. Mau tanya, mau share meme ya. Biasanya kita share-share meme gitu ya. Share-share video lucu atau entah apapun ya yang aneh-aneh gitu. Diskusi pemilu ya, debat ya di sini semua kita. Ini jadi nggak usah khawatir. Untuk diskusi angkatan ya bisa di angkatan 6. Kalau angkatan 1, 2, 3 biasanya itu saya buat untuk masing-masing angkatan ya. Udah suara saya sudah hilang. Nah, lumayan pernah 2 jam. Ya, oke. Kalau teman-teman tanya, saya tuh lebih sering membuat aplikasi untuk apa? Kalau saya lebih ke aplikasi pendidikan, teman-teman ya. Karena basis saya kan di sini ya, di Muhammadiyah. Eh, sorry, pendidikan dan umat ya. Membuat aplikasi untuk PWM, untuk majelis, untuk PP, untuk ya gitu-gitulah. Jadi saya makanya yang SQL. Aduh, suaranya hilang. Oke, mungkin cukup ya. Kalau masih ada pertanyaan nanti tanya aja lewat WA atau lewat eh, Discord. Ya, bebas lah. Kalau Discord saya di tag aja, @wicak gitu di tag aja. Oke, sampai jumpa lagi di pemrograman web dinamis bagi teman-teman yang ambil ya. Dan teman-teman jangan salah link, jangan salah link Zoom. Oke, mari kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, amin, subhanallah. Thank you, Pak.
Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih juga. Saya mohon maaf Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. pertanyaan yang Terima kasih, Terima Pak. kasih, jawab. Pak. Oke, Terima kasih Pak. Sehat-sehat ya. oke. Saya minta maaf juga kalau ada penjelasan yang kurang jelas dan pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab. Nah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ilmunya Pak. Ya.